무슨 일 생기면 제일 먼저 온다고 했는데 무슨 일 있는 건 아니지? 무슨 일 있으면 안 돼, 아빠. 그래도 왔으면 좋겠어. Oke, halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di sini. Pada video kali ini kita akan lanjut untuk pembahasan series All of Us Are Dead episode kelima. Semakin bertambahnya episode, semakin seru pertahanan mereka melawan zombie. Episode kelima, di sini Jang Hari dan ketiga kawannya berhasil untuk sampai ke kelas 11. Dengan perjuangan yang penuh mereka melawan zombie, tapi di sini dia tidak menemukan adiknya. Lalu di sisi lain, media sedang menggoreng berita ini tentang penyebaran virus zombie di kota Hyosan, dan juga beberapa oknum yang memanfaatkan cosplay menjadi zombie sebagai bahan konten. Akhirnya pemerintah memutuskan darurat militer. Mereka menyalahkan Amerika Serikat yang telah menciptakan virus ini. Dia adalah Jin Seonmu, anggota militer yang ikut dalam menyelesaikan misi zombie. Lalu di ruang penyiaran, Onju beserta teman-temannya yang lain hanya bisa menunggu. Setelah Sohyuk kembali, hal itu membuat Onju menjadi sedih karena Chongsan tidak kunjung kembali serta mereka berpisah dengan Sohyuk. Lanjut dari episode keempat, Chongsan dia tidak terluka akibat lemparan pisau dari Guinam, tetapi dia menjadi sasaran zombie dan juga sasaran dari Guinam. Dia kabur ke perpustakaan. Di sini Chongsa berusaha keras supaya lolos dari zombie dan melawan Guinam. Atmosfer terus-menerus menegang. Chongsan berlari ke sana kemari, memanjat rak demi rak, tetapi hal itu tidak juga membuat dia aman karena musuh dia sekarang adalah Guinam. Guinam dia masih berusaha merebut ponsel yang ada dalam genggaman Chongsan. Hingga akhirnya perlawanan serta baku hantam mereka, Chongsan berhasil melumpuhkan Guinam dengan mencolok matanya menggunakan handphone. Akhirnya Guinam jatuh dan menjadi sasaran empuk para zombie. Terlepas dari Guinam tidak membuat situasi Chongsan menjadi aman, karena sekarang Chongsan masih diburu-buru oleh zombie hingga dia terjatuh yang menyebabkan terjepit di tengah rak buku. Usahanya untuk keluar dari perpustakaan pun penuh dengan ketegangan dan usaha yang keras. Setelah keluar dari perpustakaan, dia masih saja disuguhkan zombie yang terus-menerus mengejar mereka. Dia yang sudah terpojok berlari menuju saluran pipa menyelamatkan diri. Namun salah satu zombie masih memegang erat kakinya. Beruntung kehadiran Jang Hari bisa melumpuhkan zombie yang ada di dekat Chongsan. Tetapi nampaknya mereka di sini tidak menyadari akan kehadiran mereka satu sama lain, baik Chongsan maupun Jang Hari. Lalu selanjutnya Jang Hari beserta tiga temannya mengamankan diri di ruang UKS. Darurat militer membuat akses internet dan juga telepon terputus. Chongsan dia sangat-sangat kesal. Di lorong pipa, dia tidak bisa menghubungi layanan darurat 199. Dia tampak menangis, usahanya sia-sia. Onju juga tampak sangat sedih kehilangan Chongsan. Walau di luar sekolah helikopter terus-menerus bolak-balik, tapi mereka juga tidak kunjung mengevakuasi siswa yang ada di sekolah. Onju teringat kalau klub sains pernah membuat drone. Kemudian dia berencana untuk mencari Chongsa dengan drone. Onju dan juga Jo Young memutuskan untuk naik ke gudang lab science. Perlahan mereka merangkak naik kembali menuju lab science, menaiki tali selang damkar. Di sisi lain, detektif Jae-ik dan juga Hae-chul berusaha mencari kendaraan menuju ke Hyosan. Upayanya terlihat sia-sia dan mereka di sini berlindung di dalam restoran emak Chongsan. Kehadiran mereka di restoran dikejutkan Hae-su yang sudah terikat memberontak dan juga bayinya yang ada di kursi. Di sisi lain, obrolan Namra dan juga Sohyuk membahas bagaimana jika semua orang menjadi zombie dan menyisakan mereka berdua. Tampaknya hal ini membuat Namra tersenyum-senyum gemes. Lalu Chongsan dia tampaknya terkunci berada di dalam saluran pipa. Satu-satunya cara agar dia bisa keluar yaitu dengan menjebol pintu exit. Namun suara gedoran pintu memancing para zombie mendekat berada di depan pintu exit. Sebenarnya dia juga takut. Lalu dia teringat kalau Onju yang masih ada di luar sana serta dia yang sudah kehilangan sahabatnya Gyunsu memacu keberanian dia untuk menjebol pintu exit.
Akhirnya Chongsan dengan penuh emosi dia berhasil menghindar dari kepungan zombie. Refleks dia langsung masuk ke ruang musik. Tampaknya di sini Chongsan dia sudah siap melawan zombie yang ada di dalam ruang musik. Namun suasana yang sepi ruangan ini sejenak digunakan Chongsan untuk berlindung. Onju dan juga Joyoung berhasil kembali membawa drone. Namra dia berusaha berpikir logis untuk membuat suatu rencana. Tetapi dalam situasi ini Onju mengatakan tak perlu untuk berpikir logis. Mereka lebih butuh harapan daripada logika. Namra dia selalu cerdas, berpikir baik-baik dalam setiap tindakannya. Selanjutnya perlahan drone terbang memantau situasi sekitar. Semua orang sudah berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Jang Hari yang tidak bisa terus-menerus di UKS, dia memilih pergi ke gudang olahraga, di mana di sana ada telepon yang langsung terhubung ke layanan darurat 199. Mereka memutuskan lompat dari lantai kedua, lekas langsung menuju gedung olahraga. Momen kembali terlewatkan. Drone berada di UKS tepat setelah Jang Hari melompat. Dari monitor drone, Wojin sadar anak panah yang menempel di tubuh zombie adalah perbuatan kakaknya Jang Hari yang akan mengikuti perlombaan kemarin. Akhirnya Joyoung meneruskan penelusuran menggunakan drone dan dia menemukan Chongsan berada di ruang musik. Sontak Sohyuk secara refleks memeluk Onju. Namra yang berada di sisinya dia hanya bisa tersenyum tipis tersipu malu. Chongsan yang dipastikan masih hidup. Lalu drone melanjutkan perjalanannya memantau situasi di luar sekolah. Terkejutnya Jimin melihat jalanan yang sudah kacau dan tiba-tiba dia sedih menangis melihat mobil putih pick up emak dan bapaknya sudah berubah menjadi zombie. Kehilangan sahabat, kehilangan teman, kehilangan orang tua membuat Jimin frustasi dan putus asa. Adegan berpindah helikopter yang mengevakuasi rombongan dari Dewan Haisun. Mereka menuju ke penjara terbengkalai di ujung kota Hyosan. Di sini suasana penuh dengan pengungsi dan juga para militer yang menjaga ketat. Mereka di sini harus dikarantina dan terkurung dalam penjara. Di sisi lain, Guinam yang menjadi santapan empuk para zombie, ternyata dia tidak berubah menjadi zombie, melainkan dia sama seperti Yunji. Guinam dia sangat-sangatlah girang, serasa terlahir kembali di surga. Lantas dia memutuskan memburu Chongsan untuk dibunuh. Lalu adegan berpindah, rekaman dokumen video Pak Lee menjelaskan kalau virus ini dia beri nama dengan virus Jonas. Apakah virus ini telah belajar dan berkembang, dan virus ini berhasil mempelajari serta mempengaruhi pikiran manusia sehingga Yunji dan juga Guinam menjadi seperti sekarang. Dia tidak berubah menjadi zombie, melainkan dia menjadi setengah zombie. Kemarahan serta emosi dari Guinam menjadi akhir dari episode kelima. Pada episode ke-6, kesedihan masih membayang-bayang di ruang penyiaran. Jimin dia tiba-tiba akan melompat dari jendela. Tak ada harapan lagi untuk hidup. Dengan cepat Onju bersama teman-temannya lalu menarik Jimin keluar dari jendela. Jimin dia tak punya tempat tujuan lagi sekarang. Kemudian di dalam ruang rekaman yang berbau tai, mereka berdua sama-sama sedang merenung meratapi kesedihan. Onju dia menyemangati Jimin untuk tidak menyerah serta tak mau ada yang mati lagi siapapun itu. Mereka harus bertahan dan segera mungkin pergi dari sini. Di tengah obrolan mereka berdua, Jimin dia tidak sengaja menekan tombol mikrofon. Lantas Namra tercetus ide untuk keluar dari ruangan penyiaran. Namra tampak sedang menyusun rencana, menggambar denah kemana mereka harus pergi, memanfaatkan pengeras suara atau speaker untuk mengalihkan para zombie. Lantas selanjutnya mereka akan menuju atap supaya bisa diselamatkan oleh helikopter. Namra dia berencana menghidupkan speaker di area kantin, lapangan, dan perpustakaan untuk mengarahkan zombie menuju ke sana. Pertanyaannya, bagaimana mereka memutar lagu sedangkan di sini tidak ada internet? Namra dia menunjuk satu kaset VCD dan langsung dieksekusi. Sohyuk dan Onju memberikan pesan kepada Chosan agar dia tidak pergi dan tetap di situ. Onju menegaskan kali ini Chosan supaya benar-benar mendengarkan dia. Selepas itu, Namra dia langsung memutar kaset VCD. Awalnya mereka kira rencana mereka gagal karena speaker tak kunjung mengeluarkan suara. Sampai terdengar waktunya untuk meditasi. Ternyata di sini Chongsa dia tidak sendirian. Di balik pintu gudang ruang musik ada Nayeon dan di sana juga ada segunung suplai makanan.
Rencana mereka berhasil menggiring para zombie menuju sebelah kiri gedung. Namun tampaknya ada satu zombie beban berada di depan pintu membelakangi mereka. Sepertinya zombie ini tuli karena tampak dia menghiraukan suara speaker yang ada di pojok kiri lorong. Mendengar suara speaker yang bersumber dari ruang penyiaran, lantas Guina mencari keberadaan dari Chongsan ke sana. Dengan situasi yang seperti ini, Sohyuk dan kawan-kawannya tidak bisa terus menunggu si zombie beban yang ada di depan pintu. Dengan perlahan mereka lewat di belakang zombie. Suasana langsung berubah ketika Junyoung menjatuhkan botol minumannya ke lantai. Hal itu membuat zombie menoleh dan langsung menyerang mereka. Sohyuk yang menjadi tameng terakhir untuk melawan si zombie beban. Kedatangan Guinam di ruang penyiaran mendapati ruangan sudah kosong. Beruntung mereka lebih cepat untuk meninggalkan ruang penyiaran. Di sini terlihat Sohyuk tampak kewalahan melawan si zombie. Teman-temannya yang sudah menuju ke ruang musik, secara tiba-tiba dari belakang Guinam menusuk si zombie dan menolong Sohyuk. Guinam dia menanyakan keberadaan dari Chongsan yang kemudian akan dia bunuh. Mendengar hal ini, Sohyuk dia tidak akan membiarkan Guinam pergi ke lantai atas. Lalu selanjutnya mereka berdua tampak saling baku hantam. Di tengah bersih tegang ini, Namra tiba-tiba hadir dari belakang menarik Guinam yang ingin menolong Sohyuk. Guinam melakukan perlawanan dengan menggigit tangan dari Namra. Emosi Sohyuk seketika langsung memuncak. Dia melempar Guinam ke jendela, jatuh terjun bebas dari lantai 3. Akhirnya Guinam di sini terlihat benar-benar tidak berdaya. Kegembiraan terpancar dari raut wajah Chongsan saat melihat kehadiran dari Onju. Mereka semua berencana untuk pergi ke atap sebelum musik dari speaker berhenti. Nayeon dari gudang hanya bisa menguping pembicaraan mereka, tidak berani untuk keluar. Sohyuk bersama Namra lantas dia langsung berlari bergabung bersama mereka di ruang musik. Kawanan zombie mereka sudah siap menunggu di luar ruangan. Di penjara Soju di pulau tempat isolasi, Soju dia bertekad harus menyelamatkan Onju dan melumpuhkan para penjaga militer, pergi keluar menyamar sebagai anggota militer. Soju ia berkeliling terlebih dahulu mengitari serta mencari jalan akses keluar. Dia juga memantau situasi sekitar yang sekiranya sudah aman untuk dia kabur melarikan diri. Kemudian dalam ruang musik mereka digegerkan oleh bekas luka gigitan Guinam yang ada di lengan Namra. Lalu setelah itu Chongsan langsung mengambil standbook musik siap menyerang Namra, tapi dia dihalangi oleh Sohyuk. Sohyuk mengatakan kalau Namra digigit oleh Guinam, bukan digigit oleh zombie. Selanjutnya Chongsan tidak percaya akan hal itu karena dia melihat sendiri ketika Guinam disantap oleh para zombie di perpustakaan. Perselisihan di antara mereka membuat Namra memutuskan untuk pergi. Lagi dan lagi di sini Sohyuk dia menahan kepergian dari Namra, meyakinkan teman-temannya bahwa Namra tidak akan berubah menjadi zombie. Sohyuk dia memegang erat tangan Namra. Mereka berada di tepi jendela dan jika Namra berubah jadi zombie, dia akan langsung melempar Namra keluar. Begitu juga dengan Namra. Kalau dia merasa tubuhnya menjadi aneh, dia juga akan melakukan undur diri serta meminta Sohyuk untuk mendorongnya dari jendela. Di sisi lain, Junsung yang terluka akibat serangan dari zombie saat menuju gedung olahraga, ternyata telepon yang ada di gedung ini juga terputus. Selanjutnya secara perlahan Namra menunjukkan gejala-gejala aneh yang ingin menggigit Sohyuk. Dia terlihat penuh rasa haus akan darah. Lalu melihat hal itu dengan cepat, Chongsan ingin memukul Namra. Untuk kesekian kalinya dia melindungi Namra dari pukulan Chongsan. Hal itu membuat Sohyuk dan juga Chongsan kembali berselisih, gelut baku hantam. Di sini Sohyuk dan Onju berusaha untuk melindungi Namra. Mereka sadar kalau Namra tidak berdarah ataupun tidak luka seperti zombie-zombie yang lain, dan Namra juga terlihat baik-baik saja. Jadi menurut Onju tak apa. Dari penuturan Sohyuk dan juga Chongsan, Onju menyimpulkan kalau Guinam yang tergigit zombie tampaknya dia tidak berubah. Mereka mengatakan di film beberapa orang kebal tidak berubah menjadi zombie. Namun Jimin dia tidak bisa membiarkan Namra di sini. Tampaknya masalah akan selesai jika Namra pergi. Oleh karena itu, Namra yang ingin memutuskan untuk pergi kembali di sini ditahan oleh Onju. Dia tak ingin ada yang mati lagi. Onju menahan Namra yang ingin pergi, kemudian dia meyakinkan teman-temannya bahwa dia baik-baik saja.
dan tangannya masih terasa hangat, berbeda dengan Gyunsu maupun Yisak ketika berubah menjadi zombie. Jimin dia tetap saja tidak mau menerima Namra di sini. Spontan, So-hyuk ia langsung mengambil tali, mengikat tangan Namra dengan tangannya. Seandainya nanti jika Namra berubah, dia tidak menyerang Jimin, dia hanya bisa menggigit So-hyuk. So-hyuk dia memang benar-benar ingin menjaga dan bersama Namra. Selanjutnya Nayeon yang menguping pembicaraan mereka dari gudang, dan ketika mereka sedang membahas perihal rasa lapar dan juga haus, Daesu ingin sekali makan ayam dan Wojin ingin sekali minum soda. Selanjutnya tampak kalau Nayeon ingin membukakan pintu gudang yang di dalamnya penuh akan suplai makanan, minuman, soda, dan ciki-ciki. Namun niatnya terhalang ketika Nayeon mendengar pembicaraan mereka menggibah tentang dirinya, di mana perlakuan dirinya terhadap Gyunsu menyebabkan perpisahan dengan Bu Guru Park. Dari raut muka Nayeon tampaknya ia juga sedikit merasa bersalah atas apa yang ia lakukan kepada Gyunsu. Secara tiba-tiba Jeongsan ia teringat bahwa orang tua murid diminta untuk membuat kiriman makanan sebelum kompetisi. Daesu ia mencurigai kalau suplai makanan ada di balik pintu gudang ini. Lantas mereka mendobrak pintu ini yang terkunci dengan sekuat tenaga. Suara bising memancing para zombie mendobrak pintu ruang musik serta memberontak tidak karuan. Sampai akhirnya mereka menyerah karena tidak berhasil membuka pintu. Lalu di sini Jimin yang menemukan handycam, lantas ia merekam dirinya. Dia mengucapkan pesan-pesan terakhir kepada emak dan juga bapaknya. Begitu juga dengan yang lain. Secara bergiliran satu persatu mereka merekam dirinya dan mengabarkan kalau mereka di sini baik-baik saja. Mereka juga sangat merindukan kehadiran orang tua, terutama Onju. Dia yang sangat merindukan ayahnya, dan setelah menunggu semalam suntuk tapi ayahnya tidak kunjung datang. Padahal ayahnya pernah berjanji kalau terjadi sesuatu dialah yang pertama kali akan datang menolong Onju. Onju tampak sangat-sangat sedih berharap ayahnya bisa datang. Adegan ini secara bersamaan juga memperlihatkan upaya sang ayah kabur dari karantina penjara, terus berlari dari kejaran serta tembakan militer. Terlihat sang ayah menceburkan diri ke danau. Dia yang harus berjuang ingin sekali menyelamatkan putrinya, walau sampai harus berdarah-darah. Ucapan sayang Onju kepada ayahnya dibarengi dengan usaha ayahnya berdarah-darah berenang lebih dalam menjauh dari militer, mengubah suasana menjadi sedih yang mendalam. Hal ini menjadi akhir dari episode ke-6. 아빠, 사랑해. 진짜 사랑해. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dan kita nantikan untuk kelanjutan ceritanya di video yang akan datang. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya.